Inna ad-dina 'indallahil Islam. Beberapa lalu mencuat di beberapa channel kisah seorang pendeta begitu disebut dari Manado masuk Islam, namanya Danje Momok. Beliau sekarang sudah di hadapan saya. Apa kabar Pak Danje? Baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa tahun Pak Danje menjadi pendeta? Ya, sebelum saya mualafkan kurang lebih Ya. 17 tahun. 17 Kurang lebih. tahun. Kurang lebih 17 Ya, tahun. iya. 17 tahun ya. Ya. 17 tahun menjadi pendeta, dan kabarnya Pak Danje ini dulunya lulusan jurusan perpustakaan UNER. Iya. Pernah sekolah, pernah kuliah. Pernah kuliah. SAS Unair. Lulus, Lulus. sempat kerja. Sempat kerja di perpustakaan. Oh. Karena jurusannya jurusan Apa yang mendorong Pak Danje kemudian, atau yang memotivasi Pak Danje menjadi pendeta? Iya, panggilan, Pak. Panggilan. Karena sejak saya masih muda itu sudah suka memberitakan Injil. Iya. Panggilan. Panggilan apa tuh Pak? Panggilan hati, panggilan orang tua, Ya, panggilan ini gereja. bahasa keren Kristen itu biasanya seorang menjadi hamba Allah disebut panggilan, panggilan Allah. Artinya dia dipanggil untuk melayani waktu itu. Jadi jiwa itu muncul sejak muda. Iya, sejak muda. Sejak usia berapa Pak Danje? Ya sekitar SMP, karena kan dulu saya terlibat pada pelayanan remaja. Jadi saya sering khotbah juga kepada pemuda remaja waktu itu. Di Manado? Iya, di Manado. Oh, begitu. Apa yang membuat Pak Danje merasa terpanggil untuk memberikan pelayanan atau menyampaikan gitu? Iya, karena berdasarkan kepercayaan Kristen itu, seorang yang menjadi hamba Allah itu dipanggil oleh Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, itu keyakinan dahulu. Ya. Artinya itu sesuatu yang mulia Iya, gitu ya? sesuatu yang mulia. Mulia. Sesuatu yang mulia ya. Itu memang sejak kecil memang begitu ya? Iya, sejak muda. Iya. Apakah di dalam keluarga yang diarahkan ke sana Pak Danje? Iya, karena orang tua juga membina kami, kakak beradik itu, untuk rajin beribadah. Rajin beribadah. Ya, sehingga kami sekeluarga cinta ibadah, cinta pelayanan. Adik saya pendeta Paulus Mumek juga seorang pendeta. Ada satu hal sakit, akhirnya dia sudah meninggal. Oh, sudah Ya. meninggal lebih dulu ya? Sudah meninggal lebih dulu. Oh, jadi. Ya, keponakan saya juga seorang pelayan. Ya. Pengertian pelayan dalam kekristenan itu adalah hamba Tuhan yang diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil di mana-mana. Iya. Banyak keluarga saya juga terlibat dalam pelayanan Ya, sebagai pendeta. pendeta ya. Dari apa Pak? Katolik atau Protestan? Protestan, Protestan. perusahaan aliran Pantai Kosta. Pantai Kosta. Nah, Pak Danje ini lahir dan besar dan memberikan pelayanan di Manado. Iya. Pak, 17 tahun menjadi pendeta. Boleh nggak Pak diceritakan perjalanan sehingga mencapai titik, katakanlah puncak karir 17 tahun menjadi pendeta itu? Perjalanannya seperti apa Pak sehingga kemudian menjadi pendeta? Iya. Seperti saya sebutkan tadi, oleh karena panggilan, jadi cinta pelayanan, sehingga saya memberi diri untuk melayani. Ya, saya juga berkali-kali diutus ke luar negeri
Diutus ke luar. Iya, Korea, Thailand, Filipina. Untuk Ya, untuk pelayanan juga. Ini ada Pelayanan. hubungan dengan pelayanan. oh, Misi damai. ya. Iya. Kabarnya sempat menempuh studi teologi, Pak. Iya. Berapa tahun dan di mana, Pak? Ya, dari S1 baru S2. Cuma dengan jelas yang menjadi utama sebagai pendeta itu adalah keseriusan, kedua banyak belajar, dan ketiga taat kepada Tuhan dan memberitakan kabar kesukaan di mana-mana. Jadi memberitakan kabar kesukaan itu seperti saat saya sebagai pendeta, bukan hanya di mimbar, tetapi di mana-mana Dimanapun, kita bisa kapanpun. berbicara tentang kebenaran Injil. Tetapi itu pada zaman itu. Tadi syarat pendeta pendidikan nggak ada, Pak ya? Ya, tidak menjadi keharusan itu bagi denominasi kami. Oh, Ya, yang penting dia standar SMA. sama. Iya. Iya. Dengan kata lain, tidak ada pendidikan khusus untuk menjadi pendeta. Tapi biasanya kan setelah dia tamat SMA, dia bisa belajar teologi, belajar Alkitab. Belajar secara Iya. formal. Secara formal dan non formal, artinya non gelar. Oh, Ya, itu di mana-mana ada yang saya temui. yang diselenggarakan oleh pihak gereja gitu ya. Iya, oleh pihak gereja atau yayasan. Oh, artinya ada pendidikan tersendiri untuk Iya. bisa menjadi pendeta gitu ya. Iya, Walaupun mungkin pendidikannya itu pendidikan non formal. Iya, iya. Gitu. Oh, bahwa kemudian Pak Dance menempuh S1, S2 itu adalah kehendak pribadi ya. iya, iya. Pak Dance menguasai berapa bahasa, Pak? Iya, pernah belajar bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Jepang. Saya pernah berkali-kali menerjemahkan orang asing khotbah, sementara khotbah bahasa ini saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu berkali-kali dan menjadi tugas saya rutin. Karena di Manado itu, di zaman saya itu banyak orang asing datang ke Manado, dan saya sering ada kebagian sebagai penterjemah. Bahasa Mandarin aktif? Ya, pernah kursus. Oh, Kalau dasar-dasar bisa bicara. bahasa Ibrani? Bahasa Ibrani saya pernah menjadi dosen bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Cuma kan sistemnya itu tidak harus kita tahu bicara. Yang penting tahu Tata membaca bahasa. dan ada istilah-istilah tertentu. Grammarnya gitu ya. Iya. Yang harus kita hafal. Dorong Pak Dance kemudian mempelajari atau mulai tertarik dengan Islam. Ya. Memulai dari komparatif antara Melakukan Alkitab perbandingan. dengan Al-Quran. Ya. Saya memperhatikan apa yang dilakukan oleh para nabi-nabi dalam perjanjian lama, seperti membasuh sebelum Berwudu. ya, sebelum masuk ke tempat ibadah. Ya. Membasuh kaki, tangan, dan mereka melakukan doa itu saya melihat sama dengan caranya Muslim. Ya. Sebelum masuk ke masjid, basuh. Ya, dalam istilah sekarang. Suci dulu. Iya. Wudu. Iya. Dan juga saya temui apa yang dilakukan oleh Yesus, seperti dia puasa dan juga dia menyembah dan berdoa kepada Allah
dan dia menyatakan bahwa Allah satu-satunya dan Yesus sebagai utusan. Dan ini juga searah dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Melihat juga dari segi bahasa, ya, waktu Yesus itu ada di muka bumi, dia berbahasa Aram. Ada seorang pakar mengungkapkan bahasa Arab ini berkembang dari bahasa Arab. Bahasa Arab berkembang dari bahasa Aram. Itu maksud saya. Nah, kalau kita memperhatikan zaman dahulu kala sebelum Yesus juga, sekitar Palestina itu berbahasa Aram. Dan sekarang, zaman sekarang, yang ada adalah bahasa Arab. Jadi seolah-olah pengganti bahasa Arab itu bahasa Arab. Nah, walaupun bahasa Arab bukan bahasa Aram atau sebaliknya, tetapi relatif dekat. Nah, kalau saya perhatikan pada saat Abraham sebutkan Ella atau Elohim, itu dekat dengan bahasa Arab, Ilah atau Allah. Jadi kepercayaan itu hanya diperpanjang, bukan menciptakan kepercayaan baru. Seperti kata kelanjutan. Ya, kata Islam damai atau tunduk patuh kepada Allah. Ya. Nah, kalau saya perhatikan juga gini, dari segi hukum, nah, kebetulan ada seorang ahli hukum, profesor hukum, mengajar di universitas yang terkenal di Amerika. Ada seorang memberikan Al-Quran kepadanya, lalu dia baca dan dia mengungkapkan ternyata dalam Al-Quran itu selain mengungkapkan hukum tentang tata negara, politik, dan ekonomi, bahkan juga itu secara terperinci, ya, mengatur tatanan kehidupan manusia. Pada saat kita berjalan, kita telah diatur apa saja yang kita sebutkan dalam doa. Ya, artinya umat Muslim itu telah diatur oleh Tuhan. Nah, otomatis pada saat dia tutup mata, pasti dia berada pada jalan yang benar, jalan yang lurus. Dan kemudian hari dia akan berada pada alam yang indah, surga yang kekal. Yaitu menurut keyakinan saya. Kalau juga saya perhatiin antara Yahudi, Kristen dengan Islam. Kalau Yahudi dengan Islam, sesembahannya satu Tuhan, Sang Pencipta. Tetapi kalau Kristen menyebutkan satu hakikat, tiga pribadi, ini umumnya. Namun di dalamnya, dalam praktika itu menyebutkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Nah, sedangkan dalam kitab Taurat, jangan kamu membuat dalam bentuk apapun lalu menyembahnya. Ya. Dan kepercayaan Yahudi juga, ingatlah hai Israel, Tuhanmu adalah Esa. Nah, menurut keyakinan Islam, Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan, tetapi Nabi. Ya. Dan juga kecenderungan paham Yahudi, dia bukan Allah. Nah, sebaiknya saya bacakan. Ini salah satu yang perlu dipahami. Ya. Ya. Matius pasal 21 ayat 9. Dan orang banyak
yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, di sini Hosana bagi anak Daud. Kata Hosana memiliki pengertian selamat. Jadi ada solawat, ada harapan dalam sebutan, dalam doa bagi atau untuk anak Daud. Jadi ini Yesus masih diharapkan untuk selamat. Berarti dia bukan sesembahan. Bukan juru selamat. Juru selamat memang juru selamat karena dia nabi. Tetapi bukan sesembahan. Dan disebutkan anak Daud. Artinya di sini Yesus keturunan Daud. Kalau dia Tuhan, bukan keturunan manusia. Ya, sebab Tuhan bukan manusia. Allah bukan manusia. Lalu saya baca terus. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi kalau dia Tuhan bukan diberkati, tetapi memberkati. Yang datang dalam nama Tuhan, artinya Tuhannya Yesus. Ya, saya baca terus. Hosana di tempat maha tinggi, dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Inilah Nabi Yesus. Jadi di sini disebutkan Nabi, bukan Allah dan bukan Tuhan. Nabi berarti putusan manusia atau perantara. Memang pada Matius 16 ayat 16 ya, ada dialog antara Yesus dan Petrus. ya. Menurut engkau siapakah aku ini? Lalu kata Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias yang artinya diurapi. Jadi Yesus diurapi. Mesias. Bahasa Yunani Kristos. Yang diurapi. Yang diurapi berarti manusia atau nabi atau utusan. Ya. Nah, logiknya gini. Sebaiknya saya bacakan. Galatia 3 ayat 19. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai dalam keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat ke dalam tangan seorang perantara. Dalam ayat ini menerangkan ada hukum yang diantar oleh malaikat kepada perantara. Nah, kalau saya hubungkan pada 1 Yohanes pasal 2 ayat 1 bahwa Yesus disebutkan seorang pengantara. Sebenarnya saya baca, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, ada dua hal perantara di sini. Yesus sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Namun berdasarkan Galatia 3 ayat 19, Yesus sebagai nabi diberikan firman. Artinya gini, ada perantara antara Allah dengan Yesus, yakni disebutkan malaikat. Itu jelas sekali pada Galatia pasal 3 ayat 19. Nah,
kalau kita perhatikan bahwa Allah itu berpikir, Allah itu menciptakan ide sehingga keluarlah firman. Dan firman ini bukan hanya langsung diberikan kepada Yesus, tetapi berdasarkan Galatia pasal 3 ayat 19, firman ini diberikan kepada roh ciptaan Allah, ataupun malaikat ciptaan Allah, ataupun Roh Kudus, sehingga menguasai Yesus ini. Nah, Matius 3 ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ada hal yang sangat penting di sini. Ada suara dari atas, lalu turunlah burung merpati. Burung merpati lambang Roh Kudus. Hingga kepada Yesus. Artinya burung merpati ini atau Roh Kudus menguasai Yesus. Sehingga Yesus memiliki wahyu. Ya. Yesus pernah bilang begini, apa yang engkau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti ada firman yang digerakkan oleh Roh Kudus dan keluar dari mulut Yesus. Artinya Yesus bukan Tuhan. Dan kekekalan di dalam tubuh jasmani Yesus itu adalah roh atau malaikat yang menguasai Yesus itu sendiri. Baik. Ya, Tadi ya. seperti Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman menjadi manusia atau firman menjadi daging. Nah, bukan berarti Allah menjadi daging, tetapi firman. Firman itu bersumber dari mana? Dari Allah yang diantar oleh Roh Kudus. Yang diantar oleh malaikat. Oleh malaikat. Jadi yang menguasai Yesus itu adalah utusan dalam bentuk malaikat atau Roh Kudus yang menguasai Yesus. Kesimpulan di sini, Yesus bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Ya. Baik Pak Danjo. Saya ingin mundur ke belakang sedikit Pak. Melakukan perbandingan. Ya, hasilnya tadi. Apa yang mendorong Pak Danjo kemudian melakukan perbandingan? Apakah ada satu peristiwa tertentu atau apa yang kemudian memicu Pak Danjo melakukan perbandingan? Ada nggak? Ya, yang mendorong saya sehingga mengadakan perbandingan gini. Saya kan dulu selain pendeta, dosen di sekolah tinggi agama Kristen Letra Bangsa, mengajar bahasa Inggris dan Islamologi. Jadi sebelum mengajar ilmu Islamologi, saya belajar terlebih dahulu, gitu. Jadi mengajar tentang Islam kepada mahasiswa. Ya. Saat itu saya belajar bahasa Arab dan belajar Al-Quran dan ilmu tentang Islam. Saya temui bahwa Islam itu adalah agama dari Allah. Dari Allah. Iya. Dan berdasarkan penyelidikan saya dan juga para ahli, para peleta yang telah mualaf, ternyata Al-Quran itu adalah pedoman hidup
bagi semua umat manusia. Itu sangat sempurna. Dia memberikan jalan kehidupan yang baik. Ketika kita mengikuti Al-Quran itu, maka jalan kita akan menjadi indah dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Keselamatan sudah pasti ketika melakukan Al-Quran itu. Allahu Akbar. Ketika melakukan perbandingan itu sudah mulai apa Pak? Keyakinan kepada kebenaran Islam itu sudah mulai nampak atau ada semacam apologi atau pembelaan diri? Iya. Gimana? Secara total Pak, 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir, saya klaim bahwa Islam itu benar. Setelah 10 tahun? Ya, justru ada mahasiswa bilang begini, aduh Pak, pendeta ini sudah bela-bela Islam. Ada yang bilang begini, oh berarti Islam itu betul. Dan ada juga yang bilang begini, kalau begitu saya masuk Islam saja. Karena saya mengajarkan hal yang benar. Bukan hanya di sekolah Alkitab, tetapi di mana saja saya pergi, saya sudah mulai mengajarkan Islam. Iya. Sudah mulai mengajarkan Islam. Itu cuma sekarang kan saya sudah Muslim. Ya. Jadi otomatis di mana-mana bebas. Tetapi di saat saya pendeta, lalu saya mulai membela Islam, ya pro kontra. Jamaahnya. Ya, pro kontra artinya ada pendeta-pendeta lain sudah menganggap saya, wah, kenapa kamu bela-bela Islam? Ya. Mungkin pertanyaan gini, apa yang membuat lama Pak Dancel untuk memutuskan sebagai Islam sebagai, kan lama tuh 10 tahun ya? 10 tahun. Nah, apa yang membuat lama itu? Apa Pak? Yang terjadi dalam pikiran waktu itu Pak? Apa yang membuat lama? Kan sudah yakin ini Islam bener nih. Ya. Tapi itu kan sudah jalan-jalan Allah. Setiap manusia itu, saya pikir Tuhan telah putuskan kemana arah hidup kita. Lagi. Gitu. Enggak, yang saya tanya, yang di dalam pikiran Pak Dancel, yang dalam pertimbangan apa yang secara manusiawi gitu apa? Saya kan sudah klaim dalam hati. Klaim dalam hati kan? Sudah pasti akan mualaf. Ya, artinya pada saat itu sebelum jadi mualaf memang sudah berdoa. Udah berdoa. Iya. Itu waktunya itu kan tinggal tergantung. Berdoanya kayak apa Pak? Berdoanya kayak apa Pak? Boleh nggak? Ya kan setiap orang itu berdoa. Ya, ya Tuhan, apa yang Engkau kehendaki biarlah, bukan kehendakku, biar Engkau yang memutuskannya, seperti itu. Gitu ya. Apakah yang membuat lama itu juga resiko-resiko yang akan terjadi itu menjadi pertimbangan Pak Dancel? Mungkin kehilangan karir sebagai pendeta. Ya, kalau saya tidak berpikir kehilangan uang, kehilangan materi, enggak. Oh enggak? Iya enggak. Cuman kan pelayanan itu kita motivasinya untuk Allah saja, untuk Tuhan saja. Iya. Memang seorang pendeta itu setiap kali khotbah dapat rezeki. Iya. Iya. Tetapi seorang pendeta itu bukan oleh karena suka uang sehingga suka-suka khotbah, bukan begitu. Bahwa dari khotbah ada rezeki diterima gitu. Iya. Tapi gitu. bukan motivasi utama gitu. Iya, bukan merupakan sasaran utama. Yang merupakan inti seorang pendeta itu adalah memberitakan Injil kehendak Allah. Itu di zaman saya masih sebagai Kristen. Jadi bukan ketakutan kehilangan reputasi, karir sebagai pendeta, sekarang itu sebagai pendeta puncak karir itu. Iya, bukan itu ya? Bukan itu. Bukan itu. Jadi mengalir saja gitu. Iya. Iya, oke, mungkin ada satu nanti kita lagi, sambung berikut atau satu lagi Pak. Apa yang terjadi kemudian
Sekarang kan sudah baik-baik semua nih. Oh ya ya ya. Boleh nggak saya cerita tentang apa yang terjadi setelah Pak Dance bersadar? Boleh nggak? Ya boleh boleh. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah Pak Dance memutuskan menjadi Muslim dan mengumumkan ya mengumumkan ke publik? Iya. Apa yang kemudian terjadi, Pak? Kan biasanya Sesudah, kemudian iya. nggak diterima keluarga, dibenci, Iya, diusir iya. dan sebagainya. Apakah Pak Dance mengalami itu juga? Ya kalau saya sebetulnya saya tidak memperhatikan hinaan, banyak sekali hinaan. Oh, Bermacam-macam arah, tapi hinaan itu tidak ada dasarnya. Iya. misalnya apa tuh, Pak? Misalnya Hinaan itu. pendeta palsu, orang tidak beres dan sebagainya. Jadi tidak sesuai dengan fakta. Oh, Cuma kan setelah saya jadi seorang Muslim, saya merasa bahwa hidup itu memang betul-betul berharga. betul. Penyembahan saya pasti berada pada jalan Allah. Misalnya, setiap kali saya berdoa, berkiblat, artinya saya tidak kesasar. Ya. Lalu saya yakin Allah satu-satunya, seperti yang disembah oleh Yesus Kristus. Oh, baik. Dan pada saat saya jadi Muslim, saya merasa doa itu sangat berharga buat saya. Sholat 5 kali sehari. Apa yang terjadi pada keluarga dan jamaah Pak Dance begitu Pak Dance mengumumkan menjadi Muslim? Ya, keluarga. Sekarang kan udah baik-baik semua nih. Iya, Enggak, ini pertanyaan iya, saya, Mas. Iya. Pada saat itu otomatis keluarga shock, artinya marah. Marah. Iya, sampai anak-anak marah. Tapi kan sekarang Alhamdulillah sudah, baik-baik. ya alhamdulillah sudah menerima. Walaupun masih sewaktu-waktu mereka mau menarik lagi saya, Mengajak kembali. Tapi mereka tahu bahwa saya ini istiqomah, eksis amin. sebagai Muslim. Amin. Karena itu harapan saya. Amin. Kalau jamaah? Ya, jemaah kan karena saya sudah mualaf, ya otomatis mereka pindah ke jemaah tetangga. 1 tahun setengah menjadi Muslim. Apa yang Pak Dance rasakan berat sebagai seorang Muslim? Dari sisi ajarannya, bukan dari sisi... Saya pikir ajarannya itu luar biasa. Saya tidak merasa berat menerima, enggak. Ada teman-teman saya bilang begini, kamu kok bisa ya setiap hari 3 kali wudhu, 5 kali. 5 kali wudhu maksudnya, lalu berdoa 5 kali. Saya hanya menjawab, ya justru lewat doa itu kita mendapatkan sukacita. Jadi Pak Dance tidak merasakan keribetan. Ya, nggak ada. Atau kan Islam kan banyak aturan nih katanya kan, peraturannya banyak detail. Iya. Ya kan, sebelum sholat misalnya harus wudhu itu ada tata caranya, lalu ada aturan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pak Dance tidak merasakan itu sebagai sebuah beban. Enggak, saya tidak merasa jenuh. Justru dengan aturan itu saya semakin dekat dengan Allah. Baik. Dengan itu ya. Iya. Baik, Pak. Singkat. Ya, oke. Sehubungan dengan apa yang saya telah sampaikan tadi, saya sebagai Muslim tetap istiqomah. Ya. Dan saya juga menyampaikan kepada sahabat-sahabat saya yang telah mualaf, ya, tetaplah belajar. Tekun. Sebab di balik ketekunan itu pasti